Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita belajar materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini ada di pelajaran 2, kelas 5, semester 1. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ini adalah dasar dari perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah itu apa? Kitab Allah itu artinya kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya. Kitab Allah yang diturunkan tersebut disebut kitab suci karena kitab itu berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersih dari campur tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia. Dengan berpedoman kepada kitab Allah, maka manusia akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mempercayai kitab suci Al-Quran berarti percaya dan yakin bahwa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Kita wajib menerima dan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang kita belajar mengetahui kitab-kitab Allah itu, bahwa iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah yang diturunkan ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Ibrani. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam berbahasa Qibti. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Ibrani. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci terakhir, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Ini adalah kitab suci umat Islam. Semua kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kitab suci membawa ajaran terpuji. Di antara ajaran terpuji itu adalah ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara contoh ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beribadah dengan melaksanakan sholat, dan juga rajin membaca Al-Quran. Ini adalah contoh ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ajaran terpuji yang terkandung dalam kitab suci adalah agar kita juga bersikap atau berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Misalnya, kita tidak boleh bermusuhan dengan orang lain. Kita berdamai dengan teman. Kita juga harus menghormati orang yang lebih tua dengan kita. Misalnya hormat kepada orang tua, hormat kepada bapak ibu guru, dan lain sebagainya. Kita
juga dianjurkan untuk gemar menolong teman yang sedang kesusahan. Itu adalah beberapa contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia yang terdapat dalam kitab suci. Kemudian, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan juga terdapat dalam kitab suci. Kita dianjurkan untuk merawat tanaman, rajin menyiraminya, dan juga kepada hewan atau binatang piaraan, kita tidak boleh menyiksa, kita harus memberi makan hewan piaraan kita. Di antara ajaran terpuji yang lainnya adalah kita dianjurkan untuk berperilaku terpuji kepada diri sendiri. Kita tidak boleh mendolimi diri sendiri. Kita harus membersihkan diri, merawat diri, serta rajin berolahraga agar tubuh ini tidak sakit. Nah, ini juga termasuk dari ajaran terpuji yang terkandung dalam semua kitab suci, khususnya kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan menjadi pedoman hidup semua manusia. Ya, demikian tadi materi untuk kali ini, yaitu mengenal kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.